بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yaitu hari Ahad tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita masih membahas kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh sebagian orang, di mana kita akan membahas pada pertemuan kali ini Al-Kabiratus Sadisatu wal Ishrun. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang yaitu bahaya dusta, karena dusta ini termasuk atau berbohong ini termasuk dosa besar ya. Ini yang ke-24. Kemudian yang ke-25 itu kita bahas juga dosa bunuh diri ya. Jadi jangan sampai seorang muslim atau muslimah itu melakukan bunuh diri. Apapun yang terjadi, masalah, musibah, penyakit, itu tidak menjadikan sebab seorang itu sampai putus asa hingga bunuh diri, karena bunuh diri ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita masuk ke dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-25, Al-Kabiratul Khamisatu wal Ishrun, atau di buku terjemahan itu dosa besar yang ke-26 ya, yang ke-26. Yang ke-26 afwan. Al-Qadisu, yaitu hakim yang buruk, hakim yang curang, hakim yang jahat. Di sini Al-Imam Ad-Dhahabi memberikan atau membawakan ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya hakim yang jahat ini termasuk terjerumus dalam dosa besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi seorang muslim dan muslimah itu wajib berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, karena ini dua-duanya pedoman kehidupan kita di dunia untuk meraih kebahagiaan dunia sebelum di akhirat ya. Maka di sini Allah mengancam kekafiran bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diturunkan olehnya, yaitu hukum-hukum yang ada di Al-Quran atau hukum-hukum yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ini ada beberapa
ada beberapa macam. Ya, ada beberapa tipe. Yang pertama, orang yang berhukum selain dengan hukum Allah karena dia merasa hukum yang dia miliki itu lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipe yang pertama. Jadi kalau ada orang yang meyakini hukum yang dia buat itu lebih baik daripada hukum Allah, maka ini bahaya. Ini tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia merasa hukum yang dia buat itu sama, sepadan, setara dengan hukumnya siapa? Hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang pertama tadi merasa lebih baik, ini bahaya. Ya. Atau yang kedua merasa sama, wis padha wae, kita pakai hukum ini sama hukum yang ada di Al-Qur'an sama saja, ini bahaya juga para jemaah. Ya. Atau yang ketiga, dia membolehkan hukum selain Allah sebagai alternatif. Ini sebagai pilihan lah. Jangan kaku kayak gitu. Ini juga bahaya, ya. Ini juga berbahaya. Ini tipe yang ketiga. Dia membolehkan ya berhukum dengan selain hukum Allah sebagai pilihan atau alternatif, ya. Jadi menurut orang ini hukum Allah itu tidak wajib untuk diterapkan. Ini bisa jadi seperti itu. Okay. Atau ada yang keempat, tipe yang keempat, ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tapi dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa. Cuman karena faktor lingkungan atau namanya karena dia terjun di sebuah lembaga, yang lembaga di situ berhukum dengan hukum selain Allah dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam hatinya tetap yakin hukum yang terbaik adalah hukumnya Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ayat di surat apa ini? Di surat Al-Maidah ya, ayat 40-44. Ya, Allah menjelaskan barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya. Maksudnya hukum jahiliyah ini adalah selain hukum Allah. Ya, selain hukumnya Allah dan Rasulnya, ini namanya hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah 159. Al-Baqarah 159, Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Yang artinya innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yaitu apa yang telah Allah turunkan, minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan dan petunjuk, mimba dima bayyanahu linnas, setelah kami terangkan kepada manusia, ya, fil kitab, di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat seluruh makhluk, ya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapati laknat. Ini ayat di surat apa tadi? Al-Baqarah 159. Di sini Allah menjelaskan bahaya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan berupa keterangan-keterangan, berupa hukum-hukum dan petunjuk. Ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat. Mereka dilaknat seluruh makhluk dan mereka mendapatkan laknat, orang-orang seperti ini. Hukum Allah ini kan banyak, termasuk dalam hukum waris, kan ya? Hukum apa termasuk hukum warisan Allah sebutkan dalam An-Nisa awal-awal itu tentang pembagian warisan. Ya. Banyak bagaimana hukum Allah termasuk dalam masalah berpakaian bagi wanita muslimah, hukuman bagi pencuri itu apa, hukuman bagi pezina itu apa. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak ya. Kalau kita bahas tentunya panjang karena ini ada kaitannya dengan masalah fikih, ya. Oleh karena itu kalau kita belajar fikih itu yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah ini toharo, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ini fikih ibadah.
Yang kedua, fikih ini namanya fikih muamalah. Fikih muamalah jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah, wakaf, ini fikih muamalah. Yang ketiga itu fikih nikah, fikih usrah ya, keluarga, mulai nikah, cerai, talak. Ini yang keempat fikih jinayah. Fikih jinayah ini tentang hukuman pencuri, hukuman orang yang murtad, hukuman bagi pezina, hukuman bagi pembegal. Ini fikih yang keempat, fikih namanya fikih jinayah. Ya. Ini termasuk hukum Allah Subhanahu semuanya yang mulai dari toharo sampai fikih jinayah ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis, yaitu waqad rawal Hakim fi sahihi bi isnadin la ardahu ana an Talha ibn Ubaidillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis riwayat Hakim, tapi menurut beliau sendiri beliau enggak menyetujui sanad hadis ini. Hadis ini bisa dikatakan lemah, ya. Cuman beliau bawakan ada kaitannya dengan pembahasan, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu sholata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salatnya seorang hakim yang dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Allah tidak menerima salatnya seorang hakim yang di mana hakim ini berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah. Hadis yang berikutnya Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan wasahhahal hakim aidan wal uhdatu alaihi min hadis Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qadin fil jannati wa qadiyani finnar. Ada satu hakim itu di surga dan dua di neraka. Jadi ini kurang lebih Nabi menyebutkan macam-macam hakim. Macam-macam hakim itu ada 3. Satu mendapatkan balasan surga, duanya mendapatkan balasan azab di neraka. Nabi memberikan penjelasan perincian, qadin arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, dia punya ilmu. Dia punya ilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah, mengetahui tentang ijma' para ulama, ya. Qadin arafal haqqa, dia mengetahui kebenaran, faqada bihi. Kemudian dia memutuskan suatu kasus dengan kebenaran tersebut. Ya, dia memutuskan suatu kasus dengan apa yang dia miliki dari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi mengatakan fahuwa fil jannah. Hakim seperti ini dibalas dengan surga. Ya, kemudian Nabi melanjutkan 2 jenis hakim yang lain, yang ini diancam dengan azab neraka. Wa qadin arafal haqqa fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Dan seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran, kemudian dia berpaling, dia zolim, dia memutarbalikkan fakta, ya, secara sengaja, fahuwa finnar, maka dia neraka. Waqad, yang ini dengan gua. Yang kemudian berikutnya Nabi mengatakan waqadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Dan seorang hakim memutuskan suatu perkara tanpa ilmu, maka dia di neraka. Ya. Ini 3 macam hakim yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya, dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam buku beliau ini. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya menjadi seorang hakim itu bukan hal yang gampang. Harus belajar. Ya. Di Saudi itu memang ada kuliah, ya, kuliah untuk mahkamalil qadha. Jadi untuk jadi hakim itu perlu belajar, ya. Dan itu enggak sembarang orang, karena nanti banyak kasus-kasus warisan, kasus perceraian, kasus macam-macam, dan dia ketika memutuskan itu enggak sembarangan, ya, karena ini berhubungan dengan urusan kita di akhirat nanti, ya, karena memutuskan suatu perkara itu bukan hanya berkaitan dengan dunia, tapi nanti berlanjut di akhirat, ya. Maka di sini Nabi memberikan motivasi surga bagi seorang hakim yang dia tahu kebenaran dan dia memutuskan suatu perkara dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, pemahaman para salafus soleh. Adapun hakim-hakim yang lain yang bermasalah, yaitu hakim yang tahu kebenaran tapi dia berpaling, ya, dia berpaling karena disogok, karena disuap, karena ini masih hubungan dengan keluarganya, ini macam-macam, ya. Kemudian dia
berpaling dari kebenaran maka dia neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin, dan apalagi hakim yang memutuskan suatu perkara tanpa ilmu, ini juga kata Nabi dia dibalas dengan neraka. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan komentar terhadap hadis ini. Beliau memberikan syarah, qultu fa kullu man qada bi ghairi ilmin wala bayyinatin min Allah wa rasul ala ma yaqdi bihi fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id. Setiap orang yang memutuskan suatu perkara tanpa ilmu, tanpa keterangan dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia putuskan, maka dia termasuk ancaman ini. Ya, terkadang kan ada orang itu nggak datang ke pengadilan agama, dia nanya ke ustadz, nanya ke siapa, terjadi masalah keluarga begini-begini. Ya kalau si yang bersangkutan ini nggak punya ilmu, ya jangan dijawab, harus belajar dulu, harus cari-cari dulu, entah itu cari fatwanya para ulama dan sebagainya. Ya, sempat kita juga ditanya kemarin, ada mahasiswa itu nanya tentang ada suami istri, istrinya minta cerai, suaminya nggak mau menceraikan. Akhirnya datang ke pengadilan yang menceraikan. Gimana hukum seperti ini? Saya nggak tahu. Saya perlu cari fatwa ulama dulu. Saya carikan, ketemu, saya share ke orang tadi. Ya, karena ini hal-hal seperti ini itu tidak gampang ya, menjawab suatu permasalahan itu tidak gampang. Ya, karena perlu belajar dulu dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Karena kita ingin, dan pastinya kewajiban kita adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain, masih pembahasan tentang hakim yang jihad termasuk dosa yang besar. Wa rawa Syarikun anil A'mash an Sa'id ibn Ubaidah an ibn Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Ya, ini hampir sama redaksinya dengan hadis yang sebelumnya. Ada dua hakim, itu hukumannya neraka, balasannya neraka, wa qadin fil jannah, dan ada satu hakim yang itu balasannya surga. Wadakarul hadis. Ya, kemudian hadis yang tadi mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian para sahabat bertanya, fama danbul ladzi yajhal, ya kenapa hakim yang bodoh ini kok masuk surga, kok masuk neraka? Ya, apa salahnya dia, loh? Maka Nabi mengatakan, danbuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Ya, jadi hakim ini kenapa dia bodoh tapi kok berani jadi apa? Jadi hakim. Seharusnya dia belajar dulu, matangkan dulu ilmunya, belajar, nanya, duduk di majelisnya para ulama, para ilmu, baru nanti dia jadi hakim. Ya, karena ini bukan hal yang mudah. Oleh karenanya para ulama dahulu itu lari dari jabatan hakim, lari, nggak mau, karena berat. Ya, ditawari jadi hakim di mahkamah, misalnya kalau di kita kan pengadilan agama itu berat. Para ulama-ulama dahulu itu mereka menghindar dari jabatan tersebut. Ya, kalaupun ada yang menerima itu mungkin kepaksa karena nggak ada yang lainnya. Dan harus ada seorang hakim ini, harus ada, karena untuk memutuskan suatu hal itu perlu seorang hakim. Ya. Kemudian dalam buku ini, wa aqwa minhu hadisu Ma'qil bin Sinan anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah fala ya'dilu fihim illa kabbahu Allahu finnar. Tidaklah seorang dari umat ini, kata Nabi, tidaklah seseorang yang memutuskan suatu urusan dari urusan umat ini, itu umat Islam, fala ya'dilu fihim, kemudian dia tidak adil, illa kabbahu Allahu finnar, kecuali Allah akan menjerumuskan wajahnya ke dalam neraka. Ya, ini juga ancaman bagi seorang hakim kalau dia nggak bisa berlaku adil. Harus adil. Kalau kita lihat simbolnya pengadilan kan kayak dua dan neraca yang adil gitu ya, itu kan harus menunjukkan memang keadilan. Kalau miring dikit ini bahaya, berarti ada pihak yang dizolimi, ada pihak yang terzolimi, karena tidak ada keadilan di situ. Ya. Kemudian disebutkan dalam Al-Imam Adz-Dzahabi, wa rawa Utsman ibn Muhammad al-Akhnasi wa huwa saduqun anil Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ju'ila qadiyan bainan nas fa ka'annama dubiha bi ghairi sikkin. Ya, barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia, maka seolah-olah dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Ya, karena posisi hakim ini posisi yang mengerikan dalam tanda kutip, posisi yang di situ seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dalam agamanya. Ya.
diuji dengan agamanya. Karena kalau dia tidak paham terhadap agama Islam ini, terhadap hukum Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, ya, kemudian dia nggak berlaku adil, maka ini adalah ancaman yang nanti di akhirat diancam dengan neraka, ya. Maka seolah-olah seorang ini disembelih tanpa menggunakan pisau, fakaan nama dubiha min ghairi sikkin, saking beratnya posisi hakim ini tadi. Kemudian amma idza ijtahada al-hakim wa qada bima qama bihi dalil ala sihhati wa lam yahkum bi ra'yihi fa walam yahkum bi ra'yihi faqin wa qatala hada fa dalikal qaul fa huwa ma'jurun wala budda. Ya. Adapun kalau seseorang itu, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, kurang lebih kalau seorang hakim dia sudah berusaha, dia mencari sumber-sumber dari hukum dari Al-Qur'an, baca-baca, meneliti, nanya, kemudian dia meneliti dari hadis-hadis Nabi, dari ijma, kesepakatan para ulama, ternyata kok hukum yang dia putuskan itu masih salah, maka ini ya sudah dia mendapatkan uzur karena dia sudah berusaha, ya, dia sudah mengeluarkan kemampuannya, ya. Namun ternyata ternyata keputusan yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini dia tetap mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim itu beristihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala istihad, kemudian keputusannya itu benar sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka itu dia dapat pahala. Wa in istahada fa akhta'a falahu ajrun. Dan apabila dia bersungguh-sungguh, seorang hakim ini bersungguh-sungguh mencari hukum dari Al-Quran dan Sunnah melalui mencari ijma para ulama, kemudian kok dia salah, maka dia tetap dapat 1 pahala. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi terkadang saya dapatkan ada memang seorang ustadz itu ada seorang ustadz misalnya dia biasanya membahas tentang fikih muamalah, fikih kontemporer, jual beli, kemudian pokoknya sewa menyewa, pokoknya muamalah. Ketika ustadz ini ditanya tentang fikih ibadah, dia nggak berani menjawab. Dia tanya tentang fikih fikih usrah, dia nggak berani menjawab karena memang saat yang dia tekuni itu memang fikih muamalah saja. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan selain fikih muamalah, mungkin dia tidak menjawabnya. Karena memang perlu, sekarang ini nggak bisa ya seorang itu bukan seperti ulama-ulama zaman dulu, yang dimana ulama zaman dulu kan memang berbagai bidang ilmu kan mereka pelajari, mereka kuasai. Tapi kalau sekarang, wallahu a'lam, bisa jadi itu perlu spesifikasi. Ya. Kalau dokter kan ada dokter bidang ini khusus ini kan seperti itu kan. Kalau dalam ilmu Islam bisa jadi ya wallahu a'lam bisa perlu spesifikasi hal tersebut. Kemudian disebutkan dalam buku ini juga wa yahrumu 'alal qadi an yahkuma wa khutban wala siyama min khasmi. Ya. Dan diharamkan bagi seorang hakim memberikan keputusan ketika dia sedang marah. Ya, ketika sedang emosi, maka jangan memberikan keputusan karena itu nanti pasti ada hal-hal yang dia jatuh dalam kezaliman. Jadi tenang dulu, pikirannya tenang. Ya. Ini kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wa yahrumu 'alal qadi an yahkuma wa khutban. Dan diharamkan bagi seorang hakim itu memberikan keputusan di saat dia marah. La siyama minal khasm. Terutama bagi orang yang jelas-jelas itu orang ini bersalah. Ya, orangnya jelas-jelas salah, orang ini jelas-jelas berbuat zalim. Ketika hakim ini mau ngasih keputusan, maka jangan dalam keadaan marah, tetap tenang, emosi. Karena ketika memberikan keputusan sesuai dengan kesalahan orang itu tadi, jangan memberikan keputusan malah melebihi kesalahan dari apa yang dilakukan oleh orang yang bersalah tadi. Wa idza ijtama'a fil qadi qillatu ilmin wa su'u qasdin wa akhlaqun za'irah wa qillatu wara' faqad tamat khasaratuhu wa wajaba alaihi an ya'zila nafsahu yubadiru bil khalas minan nar. Kata Imam Adz-Dzahabi, kalau dalam diri seorang hakim itu terkumpul beberapa hal. Ilmunya dikit, ya, ilmunya cetek, minim. Wasu'u qasdin, kemudian tujuannya buruk. Orang ini jadi hakim itu untuk cari duit, cari jabatan. Ini tujuan buruk. Ya. Wa akhlaqun zairah, dan akhlaknya juga buruk.
wa qillatu wara', dan dia enggak punya sifat wara', maka ini adalah hakim yang sudah jelas-jelas lengkap akan keburukannya, dan dia wajib bertaubat kepada Allah, segera menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya. Jadi sudah sedikit ilmunya, dia menerima posisi hakim karena tujuan duniawi saja. Kemudian dia punya akhlak yang buruk dan dia tidak memiliki sikap wara', maka hendaklah orang seperti ini, kata beliau, faqad tamat khasaratuhu, maka jelas-jelas orang ini adalah lengkap sudah keburukannya. Ya. Dia akan merugi. Kemudian hadis yang terakhir dalam pembahasan ini yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi 'alar rashi wal murtashi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang memberikan sogok atau yang menyuap dengan orang-orang yang menerima sogokan, menerima suapan tadi. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Ketika Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis ini di pembahasan tentang hakim yang jahat, ini memberikan isyarat tidak sedikit hakim yang menerima sogokan. Ya, tidak sedikit. Ini di zaman beliau, di zaman Imam Adz-Dzahabi waktu itu ya. Apalagi di zaman sekarang saat ini, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Isyarat tidak sedikit hakim yang itu menerima sogokan. Ya. Maka apalagi ada profesi-profesi yang itu menunjukkan ini jelas-jelas salah tapi dibela. Kan ada profesi seperti itu ya. Jelas-jelas salah dibela karena dibayar. Berani bayar mahal. Ini sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas berbuat zalim tapi dibela mati-matian di hadapan pengadilan karena dia dibayar. Oh, ini bahaya lagi seperti itu. Ya. Maka adalah seorang muslim dan muslimah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hari pembalasan, ya. Yang di situ orang-orang yang dizalimi akan bisa menuntut ya kalau kita tidak minta maaf kepada mereka. Maka di sini saya baca dari buku ini, kan yang saya pakai kan bukunya Syekh Masyhur. Beliau mensyarah buku ini. Waqad ishtaharat ar-rishwa fi hadhil ayyam. Maka suap menyuap ini sudah menyebar di zaman kita saat ini, kata Syekh Masyhur. Mulanya Syekh Albani beliau ini. Ya. Wa hiya min as-sukhat wastahallaha man wajafahmuhu wa harafa aqluhu bismil hadiyah. Ya. Dan ini termasuk keharaman suap menyuap ini. Ya. Maka ada orang-orang yang nyeleneh, kata beliau, itu menamakan suap menyuap sebagai hadiah. Ini bukan nyuap, ini hadiah. Wah, ini hati-hati. Ini bukan nyokok, ini saya kasih hadiah. Ini kata Syekh Masyhur. Wala siyamal hukam wal qudat wa ashabul wadhaif wa haramatha lima fi dzalika min al-mafsadah. Ya. Jadi entah itu suap menyuap kepada hakim, kepada mudir, kepada kepala sekolah, kepada pokoknya orang yang punya jabatan, orang-orang punya kedudukan. Ya. Maka ini semuanya diharamkan, suap menyuap tersebut. Ya, karena banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh suap menyuap ini. Wadiya misalnya ya, riyaul haq, kebenaran itu akan tersingkirkan karena orang suap menyuap. Ya. Kemudian mengambil hak orang lain, berzalim kepada orang lain. Ini akibat dari adanya suap menyuap atau sogok menyogok ini ya. Ya. Namun kalau memang seseorang itu dia terpaksa untuk menyuap karena itu sebetulnya dia itu mau ngurus sesuatu ya, dipersulit dan dia nggak bisa kecuali dengan apa? Menyuap. Ya sudah, mau gimana lagi, karena kalau ini haknya, sebetulnya kita punya hak, kita bisa mengurus ini dan sebagainya ya. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu yang menyulitkan diri kita padahal kita butuh akan hal itu dan kita nggak bisa kecuali dengan apa tadi? Menyuap, maka dosanya kepada yang menerima, bukan kepada yang kita selaku pemberinya. Ya, dosa terhadap yang menerima. Ini kata di antara penjelasan para ulama. Karena memang ada mungkin ketika kita ngurus ini, ngurus itu, ya kita sudah melengkapi berkas-berkasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sudah nanya, tapi ya ada saja yang dipersulit ya. Maka di sini dosanya terhadap orang yang menerima, bukan kepada, karena ini hak kita mendapatkan pelayanan seperti mendapatkan hak ngurus ini ngurus itu, kan kewajiban kita ngurus ya sesuai ke warga negara yang baik. Tapi kalau dipersulit
Padahal kita sudah betul-betul ngurus sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan aturan, tapi ya kita terpaksa dalam hal itu, dosanya kepada orang yang menerima, bukan kepada kita. Ini dosa besar yang ke-26 ya. Dosa besar yang ke-26. Disebutkan juga dalam hadis, disebutkan oleh Imam Syekh Masyhur, oleh karena hadayal ummal al-hulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai ini termasuk kecurangan, al-hulul. Ya. Ini hati-hati pegawai-pegawai yang mendapatkan hadiah. Ya. Karena pegawai ini kan sudah dapat gaji dari pimpinannya, dari atasannya. Kalau dia dapat hadiah dari orang lain, maka ini berbahaya.